pendekatan saintifik dalam pembelajaran PKN. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan yang dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Pendekatan saintifik dapat juga mendorong siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter dalam proses pembelajaran, dan juga dapat mendorong siswa untuk melakukan penulisan guna menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungannya. Berikutnya ialah karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama ialah berorientasi pada siswa, yang kedua mengembangkan potensi siswa, yang ketiga meningkatkan motivasi siswa, dan yang keempat mengembangkan sikap dan karakter siswa, dan yang terakhir kemampuan mengomunikasikan hasil dari belajar. Berikutnya ialah tujuan pendekatan saintifik. Ada 6 poin. Yang pertama, untuk meningkatkan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tinggi pada siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Dan berikutnya ialah diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang berikutnya, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah, dan untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip-prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Dan yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Dan yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Dan yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Dan yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Dan berikutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikontribusikan siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya, konsep pendekatan saintifik, yaitu pendekatan ilmiah yang berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Terdapat 3 prinsip utama dan dalam menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu belajar peserta didik aktif, keberagaman, dan metode ilmiah. Pelaksanaan metode ilmiah yang pertama ialah merumuskan pertanyaan, yang berikutnya merumuskan latar belakang penelitian, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis melalui percobaan, menganalisis hasil penelitian, dan merumuskan kesimpulan. Berikutnya, jika hipotesis terbukti benar, maka dapat dilanjutkan dengan laporan. Selanjutnya juga, jika hipotesis terbukti tidak benar atau benar sebagian, maka lakukan pengujian kembali. Penerapan metode ini merupakan proses berpikir logis berdasarkan fakta dan teori. Selanjutnya ialah mengenai langkah-langkah pembelajaran PKN dalam pendekatan saintifik. Yang pertama ialah mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang terakhir ialah mengomunikasikan. Berikutnya mengenai aktivitas siswa dalam komponen pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dijadikan sebagai pendorong berhasilnya suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Untuk itu, pendekatan saintifik sangat berperan penting dalam mengaktifkan aktivitas belajar siswa. Selanjutnya yaitu tentang tahapan kegiatan saintifik. Ya, terdapat 5 poin. Yang pertama ialah mengamati. Deskripsi kegiatannya itu, sebelum guru memulai pembelajaran, siswa mengamati gambar pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah disediakan guru. Yang kedua ialah menanya. Deskripsi kegiatannya yaitu siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan nama pahlawan Indonesia sambil menunjuk gambar yang sudah diamati. Pada poin ketiga yaitu mencoba atau eksplorasi. Deskripsi kegiatannya itu seperti guru meminta siswa membuka buku siswa halaman 1 dan membacakan teks dan nama-nama para pahlawan Indonesia. Guru membagi kelompok. Setelah kelompok dibagi, siswa dianjurkan untuk berdiskusi pada kelompoknya. Siswa dihimbau untuk mencari sumber sejarah dari buku atau internet. Pada poin keempat yaitu mengasosiasi, yaitu deskripsi
kegiatannya setelah mendapatkan sumber informasi dari buku dan internet. Siswa dapat menyusun informasi dengan menggunakan bahasa sendiri dari. Pada poin terakhir yaitu mengomunikasikan. Deskripsi kegiatannya ialah siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, kritik maupun saran. Step terakhir ialah penilaian dalam pembelajaran saintifik. Yang pertama, teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat dengan penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap atau afektif. Penilaian terhadap 3 aspek ini dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, penilaian proses atau keterampilan dilakukan melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi kerja. Yang kedua, penilaian produk berupa pemahaman, konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tertulis. Yang ketiga ialah penilaian sikap atau afektif melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap.